Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya dari kelas 12 1 TKJ. Di sini saya akan menceritakan sebuah teks sejarah tentang Situ Gede. Situ Gede adalah kawasan danau seluas 47 hektar yang terletak di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dan dapat diakses sekitar 30 menit dari pusat kota. Di bagian tengah situ ini terdapat satu pulau seluas 1 hektar dan di dalamnya terdapat makam Eyang Prabu Dilaya. Kisah yang berkembang di masyarakat tentang asal mula terbentuknya situ ini pun berkaitan erat dengan perjalanan hidup Eyang Prabu Dilaya. Eyang Prabu Dilaya atau Prabu Adilaya adalah seorang raja muda Sumedang. Dikisahkan setelah ia menyelesaikan ilmu kanuragan di Sumedang, ia berangkat ke Mataram untuk menuntut ilmu agama bersama istrinya, Nyai Raden Dewi Kondang Harpa, beserta 2 pelayannya atas permintaan sang ibu. Sesampainya di Mataram, Prabu Adilaya berguru ke Kiai Jiwaraga dan menyelesaikan pembelajarannya dengan sangat cepat dan membuat sang guru kagum. Menjadi murid Kiai Jiwaraga terbaik, ia dinikahkan oleh sang guru dengan putrinya yang cantik jelita, Dewi Cahya Karembong, sebagai istri keduanya. Bersamaan dengan itu, Prabu Adilaya juga diminta untuk berguru mencari ilmu Islam lagi ke Tatar Sukapura. Dalam perjalanan menuju Tatar Sukapura, meskipun pada awalnya kedua istri Prabu baik-baik saja dan tentram, istri keduanya, Dewi Cahya Karembong, mulai mempertanyakan sang Prabu, karena setelah menikah, ia belum saja menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ia pun bertanya kepadanya Raden Dewi Kondang Harpa, dan ternyata ia pun sama-sama belum menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Meski sudah menikah 1 tahun lamanya, meskipun hal ini sebenarnya disebabkan oleh tekunnya Prabu Adilaya dalam menuntut ilmu dan menjadi melupakan kewajibannya sebagai seorang suami. Ide dan itikat buruk pun mulai muncul di pikiran kedua istrinya ini. Pikiran akan datangnya istri ketiga setelah Prabu menyelesaikan perguruannya di Tatar Sukapura membuat Nyai Raden Dewi Kondang Harpa dan Dewi Cahya Karembong merencanakan pembunuhan sang Prabu. Ketika terlelap, kedua istri Prabu menghujamkan keris di dadanya dan dengan tanpa teriakan tetapi kalimat asma Allah, Prabu menghembuskan napas terakhirnya. Kedua istrinya pun berencana menguburkan jenazahnya. Hingga tiba di suatu rawa-rawa, ketika para pelayannya yang disuruh menggali selesai, mereka berdua pun dibunuh untuk menutupi jejak para kedua istri Prabu ini. Mereka dikuburkan bersama di rawa-rawa ini yang memang tersembunyi. Purnama telah berganti, namun tidak ada kabar sang raja muda di Sumedang sejak ia pergi ke Mataram. Sang ibu yang khawatir pun mengutus adik sang Prabu untuk menelusuri sang kakak. Hingga sampai di Tatar Sukapura, ia tidak bisa menemukan keberadaan maupun kabar sang kakak karena memang makamnya tersembunyi. Ketika hendak berniat pulang, adik sang Prabu ini malah mengikuti sayembara melawan seekor singa hingga menang dan akhirnya dinikahkan dengan putri penguasa daerah. Hal ini pun membuatnya lupa akan pulang ke Sumedang. Pada akhirnya, karena sang ibu masih mengharapkan pulang kedua anaknya, ia sendirilah pergi menelusuri jejak anaknya. Dari Mataram, ia mengetahui bahwa kedua anaknya ini pergi ke Tatar Sukapura. Sepanjang perjalanan ke Sukapura, ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua anaknya dapat ditemukan. Dengan izin Allah, sesampainya di Sukapura, ia berakhir di rawa-rawa tersembunyi dan melihat cahaya yang memancar dari dalam gunungan tanah. Berdoa dan memohon petunjuk Allah. Akhirnya didapatkan petunjuk bahwa di dalamnya ada jenazah Prabu Adilaya dan kedua pelayannya. Air mata sang ibu tak tertahankan, berurai deras ke tengah gundukan tanah tempat pewaris tahta Sumedang terkubur. Doa pun ia panjatkan agar terlindung makam putranya. Maka air rawa di sekitar makam ini pun naik beberapa meter hingga menyisakan makam Prabu sebagai pulau di tengahnya. Ada bisikan kepada sang ibu untuk menancapkan tongkat yang dibawanya. Hingga tumbuhlah pohon-pohon rimbun di pulau itu. Pada saat akan pulang menyeberangi rawa yang sudah menjadi danau, ada 4 ekor ikan yang sang ibu beri nama si Gendam, si Kohkoh, si Genjreng, dan si Layung, dan diberi tugas untuk menjaga makam sang Prabu dan dari tangan-tangan jahil yang mengganggunya. Ketika bertemu dengan 2 penduduk lokasi saat hendak berangkat, sang ibu berpesan, "Mugi aranjen kersa titip anak kuring dipendem di eta nusa. Jenenganana sembah dalam Prabu Adilaya.
wangku kaprabonan di Sumedang. Mugi kersa milara anjeunna dinamian juru kunci. Jeung kami mere beja saha anu hoyong padu beres nyekar ka anak kami oge anu palai naik pangkat atawa hayang boga gawe kadinya. Agungan Allah cukang lantaran suganti dinya, yang artinya, semoga kalian bersedia untuk dititipi anak saya yang dimakamkan di pulau itu. Namanya Sembah Dalam Prabu Adilaya, yang memegang tampu keprabuan di Sumedang. Semoga kalian bersedia untuk memeliharanya. Dan saya memberitahukan kepada siapapun yang berselisih ingin beres atau naik pangkat, juga ingin punya pekerjaan, silahkan nyekar ke sana. Agungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga syariatnya dari sana. Hingga saat ini, kawasan Situ Gede masih memiliki juru kunci dan konon katanya, di kedalaman air Situ Gede memang terdapat ikan-ikan raksasa penjaga makam Eyang Prabu Dilaya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.